Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Asura God of War. Selamat menyaksikan. Bab 411, Tidak Takut Provokasi. Wang Yanran, sekarang penerus yang ditunjuk dari patriark dari klan Shengdan, telah membuat kemajuan pesat di bawah pengajaran hati-hati Dangu, patriark dari klan Shengdan. Tidak hanya keterampilan alkimia yang luar biasa, tetapi kekuatannya sendiri juga telah mencapai tingkat kaisar perang yang belum sempurna. Wanita yang memegang posisi penting di suku Shengdan ini rupanya menjadi objek kekaguman ribuan pria suku Shengdan. Namun, karakter Wang Yanran sedikit aneh. Tidak hanya dia tidak menerima keinginan siapapun, dia bahkan menerimanya. Tidak mengizinkan siapapun buat isyarat yang baik padanya. Oleh karena itu, bahkan jika Wang Yanran memainkan lagu yang begitu indah, semua orang tidak akan berani menunjukkan kebaikan apapun, karena ini adalah tabu di sini, sehingga aksi Xingjue akan menarik perhatian semua orang, bahkan ada sedikit rasa kasihan di dalamnya. Hei, siapa orang ini? Sepertinya bukan anggota suku Shengdan. Bukan anggota suku Shengdan, tapi dia melanggar tabu. Jika Tuan dan Ming mengetahuinya, dia sudah mati. Saudara junior Xingjue. Tetapi ketika semua orang bertanya-tanya tentang nasib Xingjue, suara gembira, bersemangat, dan manis tiba-tiba terdengar di tengah gazebo. Tetapi ketika semua orang menatap gazebo, mereka terkejut menemukan bahwa pemilik suara itu bukan dia, tetapi Wang Yanran, dan Wang Yanran, yang seharusnya menjadi dingin, menatapnya dengan wajah kemerahan dan senyuman. Di wajahnya, penghakiman. Saudara muda Xingjue, ini benar-benar kamu. Pada saat ini, Wang Yanran tidak peduli mata dan pikiran seperti apa yang dimiliki orang banyak, karena hatinya telah sepenuhnya digantikan oleh kegembiraan, dan dia berlari dengan cepat setelah melihat Xingjue. Sesampainya di depan Xingjue, dia jatuh ke pelukan Xingjue. Dan pada saat ini, orang-orang yang sangat mencintai Wang Yanran tampaknya telah jatuh ke dalam jurang dalam sekejap, otak mereka menjadi kosong, dan seluruh tubuh mereka lumpuh, karena menghadap Dewi di dalam hati mereka dengan sukarela melemparkan diri ke dalam lengan seorang pria, mereka benar-benar tidak tahan pukulan jurang besar. Xingjue. Mungkinkah dia adalah Xingjue, penguasa istana Asura? Namun, dibandingkan dengan beberapa orang yang tidak tahan dengan pukulan itu, beberapa orang masih tetap sadar. Dengan penampilan antusias Yanran, hal pertama yang mereka pikirkan adalah orang yang baru-baru ini menjadi terkenal dengan nama domain Shen-Tian, Xingjue. Dan setelah meragukan identitas Xingjue, mata orang-orang itu juga mulai berubah dari sebelumnya sombong menjadi takjub dan bahkan kagum, karena mereka adalah lawan usia Xingjue, dan kebanyakan dari mereka bahkan sedikit lebih tua dari Xingjue dan Xingjue. Bisa dengan prestasi dan reputasi seperti itu, bahkan orang-orang dari ras kuno, yang selalu bangga, mengaguminya. Kakak senior Wang, sepertinya kamu baik-baik saja. Pelukan erat Wang Yanran yang tiba-tiba juga membuat Xingjue sedikit bingung, karena ini tidak seperti kepribadian Wang Yanran sebelumnya, tetapi dia juga tahu bahwa ketika seorang wanita setelah kehilangan manusia yang ekstrim, dia akan sering melakukan beberapa tindakan yang bahkan tidak bisa dia bayangkan. Saudara muda Xingjue, aku. Satu kalimat membangunkan si pemimpi, dan kata-kata Xingjue membuat Wang Yanran semakin terbangun. Hei, apakah ini kepala balai Xingjue dari balai Asura? Tetapi ketika Xingjue dan keduanya berada dalam situasi yang canggung, tawa menyegarkan seorang pria tiba-tiba terdengar dari tidak jauh, dan suara tiba-tiba ini secara alami menarik perhatian semua orang. Melihat ke samping, saya melihat sekelompok pria dan wanita dari suku Shengdan berjalan menuju gazebo. Pria terkemuka itu berpakaian rapi dan tampan, dan gerak-geriknya tak tertahankan bagi gadis itu. Itu bisa dilihat di mata Nasichun, seorang gadis dari suku Dan. Dan ini adalah rookie nomor 1 dari klan Senpil, dan Ming, pria termuda di klan Senpil yang melangkah ke kaisar perang selama ratusan tahun,
dan sekarang dia juga salah satu pelamar Wang Yanran, dan dia juga orang yang semua orang takut pada Wang Yanran, Ruth. Ini sebenarnya Tuan Muda dan Ming, sekarang ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Itu benar, Tuan dan Ming, tapi tidak ada yang diizinkan mendekati Wang Yanran. Xing Jue sebelumnya benar-benar memeluk Wang Yanran, dan Tuan dan Ming pasti tidak akan membuatnya merasa lebih baik. Xing Jue, konon perintah pil suci diberikan kepada Xing Jue. Sekarang Xing Jue telah datang ke klan Shengdan, dia adalah tamu terhormat dari klan Shengdan kita. Dia tidak berani bertindak sembarangan, bukan? Tidak mengerti, kakek dan Ming adalah patriark sebelumnya, dan statusnya juga istimewa. Selama dia tidak menimbulkan bencana, bahkan patriark tidak akan melakukan apapun padanya. Setelah Dan Ming muncul, banyak pria dari Shengdan suku menunjukkan ekspresi ketakutan, dan para wanita itu tampak seperti nymphomaniacs, dan semua jenis diskusi berisik terdengar di sekitar Xing Jue. Tetapi semua ini benar-benar ditekan, kalimat itu diterima di telinga. Saya Xing Jue, saya tidak tahu saran apa yang bisa saya berikan kepada Anda. Pada saat ini, Dan Ming dan rombongannya telah tiba di depan Xing Jue dan yang lainnya, dan para penonton itu buru-buru mundur. Hanya ada Xing Jue, Na Dan Ming dan lainnya di dekatnya. Hei, apakah ini Xing Jue yang terkenal? Lumayan untuk dilihat. Tetapi ketika mereka mendekat, para wanita yang mengikuti di belakang Dan Ming tanpa sadar tertarik oleh Xing Jue, dan ingin berbicara tentang penampilan mereka. Bahkan dibandingkan dengan Dan Ming di depannya, Xing Jue masih sedikit lebih baik, dan ditambah dengan reputasi Xing Jue di Shen-Tianyu, gadis-gadis yang mendambakan pahlawan ini secara alami mulai bergerak. Hehe, Hall Master Xing Jue, saya sudah lama mendengar bahwa Anda sangat kuat, dan saya beruntung bertemu dengan Anda hari ini. Saya, Dan Ming, ingin belajar tentang metode Hall Master Xing Jue. Saya ingin tahu apakah Hall Master Xing Jue dapat menunjukkan beberapa wajah? Dan Ming tidak puas dengan Xing Jue, dan wanita di belakangnya yang selalu mengaguminya sebenarnya tergoda oleh Xing Jue. Bahkan lebih sulit baginya, yang selalu bangga Tuan Muda, untuk menahan amarahnya, dan dia tidak menunjukkan kesopanan, langsung meminta untuk melawan Xing Jue. Dan Ming, penguasa aula Xing Jue adalah tamu terhormat dari klan pil suci kita, jangan lancang. Tapi sebelum Xing Jue membuka mulutnya, tetua yang memimpin Xing Jue melangkah maju untuk menghentikannya. Tetua ini mengetahui sifat Dan Ming dengan baik, dan jika dia benar-benar bertarung, dia pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Xing Jue, bahkan dia tidak bisa lepas dari kesalahan. Melihat sesepuh membuka mulutnya untuk menghalangi penonton, kerumunan tampak sedikit kecewa, status sesepuh di klan Shengdan tidak rendah, dan dia adalah sosok senior. Sekarang Wang Yanran, seorang penyihir obat, dibawa kembali ke klan pil suci, itu bahkan lebih merupakan pahlawan klan Shengdan, jadi bahkan jika status Dan Ming istimewa, dia tidak akan berani lancang terhadap tetua ini, dan dengan cara ini, pertunjukan bagus yang mereka nantikan tidak dapat tercapai lihat, tentu saja sangat kecewa. Hehe, tetua ini, karena Tuan Dan Ming sangat anggun, saya ingin belajar dari Xing Jue. Tetapi yang mengejutkan semua orang, ketika suara tetua baru saja turun, Xing Jue tidak mengatakan apa-apa. Tabu, tetapi berkata sambil tersenyum. Ini. Aku ingin menghentikan perselisihan ini, tapi sekarang Xing Jue benar-benar setuju, bahkan yang lebih tua pun tampak malu. Tapi saat ini dia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa lagi, jadi dia hanya bisa menahan diri. Dia memberi Dan Ming kedipan, menyuruhnya untuk tidak main-main. Hanya saja Dan Ming menutup mata terhadap tatapan sesepuh ini, karena dia tidak akan pernah melewatkan kesempatan ini untuk memberi pelajaran pada Xing Jue. Dia hanya ingin membuktikan di depan Wang Yanran bahwa Dan Ming lebih baik daripada Xing Jue. Bahagia, Tuan Xing Jue, kalau begitu aku tidak akan sopan. Shushua shua shua shusha, tiba-tiba, Dan Ming berteriak dengan keras,
sosoknya bergoyang dan berubah menjadi sosok yang tak terhitung jumlahnya. Sosok ini tampak tidak nyata, dan berkata terhubung, itu hanya sesaat untuk membungkus Xingjue di dalamnya dan mengelilinginya. Ini sebenarnya seni bela diri terbaik Master Danming, 10.000 klon bayangan. Menggunakan jurus pembunuh segera setelah dia bergerak, sepertinya Xingjue akan menjadi sial. Tetapi melihat keterampilan bela diri yang ditampilkan Danming saat ini, mata orang-orang dari klan Shengdan menjadi cerah, karena mereka sangat akrab dengan keterampilan bela diri ini. Itu adalah salah satu seni bela diri kota praja dari klan Shengdan, tidak hanya sangat mematikan, tetapi juga dan membuat lawan sulit untuk dilawan, dan ini adalah salah satu gerakan pembunuhan terbaik Danming, dan itu adalah keterampilan bela diri kartu truf dalam pertempuran jarak dekat. Danming, kamu bajingan. Melihat Danming menunjukkan keterampilan bela diri yang begitu sengit, tetua itu tidak bisa menahan keringat untuk Xingjue, melambaikan lengan bajunya dan merentangkan kakinya, membuat persiapan untuk menyerang kapan saja. Siap. Bila hukumannya terlambat. Geser, geser, geser. Pada saat ini, serangan Danming telah diluncurkan sepenuhnya, dan sosok-sosok itu berkedip-kedip, berserakan, dan mengembara. Pada saat ini, Xingjue dikelilingi oleh ribuan pasukan, dan tekanan kuat terus-menerus mereka datang ke arah Xingjue, dan Wang Yanran, yang berdiri di samping Xingjue, tidak tahan dengan paksaan seperti itu, wajahnya sudah menjadi pucat. Tuan Danming, Anda benar-benar melibatkan paksaan pada kakak senior Wang. Sekarang, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Melihat tubuh Wang Yanran gemetar di belakangnya, Xingjue, yang sebelumnya memiliki senyum tenang di wajahnya, tiba-tiba itu menjadi dingin, dan dia berencana untuk menonton lebih banyak penampilan Danming, tetapi saat ini, Xingjue hanya ingin mempermalukannya. Keluar dari sini. Woos. Tiba-tiba, tubuh Xingjue bergoyang sedikit, dan menghilang seperti hantu, dan perubahan mendadak ini semakin mengejutkan Danming dan yang lainnya. Bang! Wow! Tapi hampir bersamaan dengan menghilangnya Xingjue, sebuah telapak tangan yang kuat tiba-tiba muncul dari belakang klon Danming, dan akhirnya mencengkram leher lawan dan menekannya dengan keras ke sisi lain di tanah. Kecepatan eksekusi, gemuruh. Begitu cepat sehingga banyak orang hampir tidak melihat situasinya dengan jelas, tetapi raungan besar dan asap dan debu yang tiba-tiba muncul membuat ekspresi semua orang berubah secara drastis. Huhu. Ini, bagaimana ini mungkin? Asap dan debu yang agung berangsur-angsur menghilang, dan pemandangan di dalam asap dan debu akhirnya muncul di depan mata semua orang, dan pada saat ini, ekspresi semua orang menjadi lebih serius perubahan, penuh keheranan, ketidakberdayaan, dan ketidakpercayaan. Karena mereka menemukan dengan takjub bahwa Danming, yang masih penuh aura sebelumnya, sedang berbaring di tanah dalam keadaan yang sangat memalukan saat ini, dan wajahnya tenggelam jauh ke dalam tanah di bawah, dan bukan orang lain yang membuat dia terlihat seperti ini, itu kalimatnya. Tuan Danming, kamu kalah. Pada saat ini, Xingjue sedang duduk di punggung Danming, tangan kanannya dengan kuat menekan leher Danming, tersenyum dan santai. Tapi gerakan kecil Xingjue membuat Danming bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri, dan situasi pertempuran sepenuhnya dikendalikan oleh Xingjue. Bab 412 manfaat saja. Tuan Danming, kamu kalah. Tawa samar Xingjue terdengar, mengumumkan akhir dari pertempuran ini. Bagaimana mungkin? Tuan Danming benar-benar kalah. Tuan Danming dikalahkan hanya dengan satu pukulan? Bukankah Xingjue? Ini terlalu kuat. Telah ditempatkan di depan semua orang, tetapi orang-orang dari suku Shengdan masih tidak percaya bahwa Danming, yang memiliki reputasi absolut di suku Shengdan, dikalahkan oleh Xingjue. Mereka tidak dapat menerima fakta ini sama sekali. Tuan Xingjue, ini hanya sebuah diskusi, tolong berhenti di sini. Pada saat ini, sesepuh datang ke Xingjue dan berkata sambil tersenyum.
Meskipun dia juga terkejut dengan kekuatan Xing Jue saat ini, tetapi sebagai sesepuh dari klan Shengdan, dia tidak punya pilihan selain berbicara dengan Xing Jue, karena saat ini, kepala Dan Ming masih ditekan dengan kuat ke tanah oleh Xing Jue. Tentu saja. Meskipun Xing Jue sopan di permukaan, dia sangat muak dengan Dan Ming, jika tidak, dia tidak akan menggunakan cara seperti itu untuk membuat Dan Ming sangat malu. Tetapi sekarang setelah yang lebih tua berbicara, Xing Jue secara alami tidak pandai memalukan Dan Ming. Setelah sedikit tersenyum, berdiri dari punggung Dan Ming. Xing Jue, apakah kamu mencari kematian? Ketika Xing Jue bangun, dia telah menarik semua paksaannya, dan Dan Ming saat ini seperti kuda liar yang berlari liar, seekor harimau yang turun gunung, dan kemarahan di hatinya. Hati sudah jernih, seluruh wajahnya tertutup, dan ketika dia bangun, dia langsung meninju Xing Jue dengan kekuatan yang menakutkan itu. Oh, sepertinya kamu benar-benar tidak memiliki ingatan yang panjang. Untuk serangan Dan Ming yang tiba-tiba dan ganas, Xing Jue sepertinya sudah menduganya. Itu juga keluar dari senyuman itu. Dan Ming, jangan berhenti. Tetapi tepat ketika Xing Jue hendak menyerang Dan Ming, suara seorang wanita tiba-tiba terdengar, dan pada saat yang sama, paksaan agung datang dari langit, dan pada saat ini, tubuh Dan Ming bahkan lebih kuat, membeku seketika, tidak mampu untuk bergerak setengah langkah. Patriark, ini Patriark. Hampir bersamaan dengan suara itu terdengar, anggota suku Shengdan yang hadir sudah mengenali siapa itu, dan seperti yang dikatakan beberapa orang, orang ini yang secara resmi adalah anggota saat ini dari Patriark suku Shengdan, Dangu. Hall Master Xing Jue, saya benar-benar minta maaf. Di bawah tatapan heran semua orang, sosok Dan Gu muncul di depan Xing Jue, dan masih ada sedikit rasa bersalah di wajah Dan Gu. Tuan Patriark, dia. Melihat Dangu muncul, Dan Ming ingin mengatakan sesuatu dengan wajah penuh keluhan. Diam. Hall Master Xing Jue adalah tamu terhormat dari klan kami, dan kamu diizinkan melakukan apa saja padanya. Jika bukan karena Tuan Xing Jue menahan, kamu pasti sudah mati di sini sejak lama. Tapi Dan Ming belum selesai berbicara. Dan Gu memarahi dengan amarah di wajahnya. Dan pada saat ini, belum lagi Dan Ming tidak berani mengatakan sepatah kata pun, bahkan orang-orang yang hadir tidak bisa berkata-kata, karena setelah diingatkan oleh Dan Gu, mereka akhirnya menyadari bahwa kekuatan yang ditunjukkan Xing Jue sebelumnya memang benar. Dan sejauh yang mereka tahu, Xing Jue hanyalah Kaisar Shan Junior yang kekuatannya sama dengan Dan Ming, dan Dan Ming harus naik ke level Kaisar Shan beberapa tahun lebih awal dari Xing Jue. Tapi sekarang Xing Jue dapat mengalahkan Dan Ming dengan satu pukulan, terlihat betapa menakutkannya bakat dan kekuatan Xing Jue. Pada saat ini, beberapa orang berpikir bahwa Xing Jue telah menembus Kaisar Pertempuran Dasar dan melangkah ke tengah tingkat Kaisar Perang tingkat, tetapi Anda harus tahu bahwa Xing Jue baru beberapa bulan sejak dia memasuki Kaisar Shan. Tuan Xing Jue benar-benar pantas menjadi orang termuda di benua Tianwu yang melangkah ke Kaisar Perang. Saya belum pernah melihat bakat seperti itu. Bahkan di antara ras kuno saya, tidak ada yang bisa menandingi Anda. Sebelum menegur Dan Ming setelah beberapa saat, Dan Gu tersenyum dan berkata pada Xing Jue, Patriark dan menertawakanmu. Xing Jue menjawab dengan sopan dengan sedikit senyum atas apresiasi Dan Gu. Setelah beberapa kata sopan dengan Dan Gu membawa Dan Ming dan semua anggota suku Shengdan pergi dengan alasan menghukum Dan Ming, dan hanya Xing Jue dan anggota suku Shengdan lainnya yang tersisa di Taman Besar Shengdan suku Wang Yanran dan mereka berdua. Bakat kakak senior Wang benar-benar luar biasa, dan dia dipilih oleh pemimpin klan Pil untuk menjadi pewaris klan Pil suci yang bermartabat. Kakak laki-laki sangat senang untuk kakak senior. Di gazebo, Xing Jue berdiri di samping Wang Yanran dan berkata sambil tersenyum. Heh, prestasiku tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan saudara junior Xing Jue. Selain itu, aku berhutang padamu untuk mencapai apa yang aku lakukan hari ini.
Kalau tidak, aku hanya akan menjadi tunawisma. Wajah Wang Yanran penuh penampilan syukur, dan ini tampilan bersyukur tampaknya penuh dengan rasa lain. Saudara muda Xingjue, saya ingin tahu apakah Patriark dan dapat membawa aliansi dengan Anda kali ini. Setelah berbicara, Wang Yanran menambahkan lagi. Asura Point dan Saint-Pil Clan memang telah membentuk aliansi sekarang. Melihat Wang Yanran menyebutkan aliansi tersebut, Xingjue cukup terkejut, tapi dia tetap mengakuinya. Hehe, memang begitu. Sebenarnya, tidak peduli seberapa berbakatnya aku dalam memurnikan obat, aku tidak akan terdaftar sebagai pewaris Patriark begitu cepat, dan alasan mengapa aku begitu disukai oleh Patriark dan adalah semua karena hukuman. Saudara laki-laki Jue, kaulah yang mengubah pandangannya tentangku, karena kaulah yang sangat ingin dia menangkan. Melihat kebingungan Xingjue, Wang Yanran menambahkan sambil tersenyum. Kakak senior Wang, apakah kamu terlalu banyak berpikir? Xingjue terkejut ketika dia mendengar kata-kata Wang Yanran, dan kemudian berkata dengan tidak percaya. Saudara muda Xingjue, bahkan jika saya adalah salah satu alat tawar-menawar yang digunakan Patriark untuk memenangkan Anda, itu masih merupakan hal yang baik. Selama tidak ada kecelakaan antara Anda dan Asura, maka status saya di klan Pil Suci tidak akan berubah, mungkin selama bertahun-tahun. Setelah itu, dia benar-benar dapat mewarisi posisi Patriark dari klan Shengdan. Wang Yanran tidak menjawab pertanyaan Xingjue, tetapi menambahkan sambil tersenyum. Kakak senior Wang, apa yang telah kamu alami di Saint-Pil Clan ini? Pada saat ini, menghadap Wang Yanran Xingjue di depannya, dia benar-benar terdiam dan tidak tahu harus berkata apa, tapi aku tanya dalam hati. Karena dia menemukan bahwa Wang Yanran saat ini tampaknya bukan lagi orang yang tidak bersalah pada awalnya, setidaknya transformasi besar telah terjadi di lubuk hatinya, dan jika seseorang dapat diubah ke titik ini dalam waktu sesingkat itu, maka dia pasti apa yang terjadi pada orang lain yang tidak diketahui orang lain. Dan Xingjue juga merasa bahwa apa yang dikatakan Wang Yanran sangat masuk akal, ada banyak pemula tingkat jenius di klan Shengdan, Wang Yanran menunjukkan kekuatannya. Bahkan pemula seperti itu tidak mendapatkan suksesi Patriark. Memang agak tidak bisa dijelaskan bahwa orang luar seperti Wang Yanran, yang baru saja memasuki klan Shengdan untuk waktu yang singkat, bisa. Junior Xingjue, dunia ini adalah dunia di mana kepentingan didahulukan, dan masing-masing pihak akan mengutamakan kepentingannya sendiri. Selama kepentingan dapat dimaksimalkan, maka pengorbanan apapun tidak akan sia-sia. Jika Anda menggunakan kekuatan saya untuk memenangkan Anda, jika dia berbalik melawan Anda di masa depan, maka bukan tidak mungkin bagi saya untuk menjadi tawanan dari penerus Patriark yang mulia ini. Ini adalah seperangkat teknik alkimia yang telah saya rangkum sejak saya berlatih di klan Shengdan. Saudara Xingjue, kekuatan jiwamu luar biasa. Jika kamu masuk ke jajaran alkemis, kamu pasti bisa membuat beberapa pencapaian. Wang Yanran memutar pergelangan tangannya, dan sebuah buku muncul di tangannya. Kakak senior Wang, sekarang malapetaka mendekat, saya bahkan tidak bisa cukup berkultivasi. Bagaimana saya bisa punya waktu untuk mempelajari seni memurnikan obat, belum lagi ada juga metode pemurnian obat dari klan Pil Suci. Saya khawatir tidak pantas bagi Anda untuk memberikannya kepada saya. Melihat bahwa Wang Yanran benar-benar memberinya buku alkimia berharga yang telah dia rangkum, Xingjue menghindarinya. Saudara muda Xingjue, kekuatan Istana Asura tumbuh dari hari ke hari, dan pil harta dapat membuat kekuatan Istana Asura semakin kuat. Bahkan jika Anda tidak tertarik dengan seni memurnikan obat, Anda akan membentuk tim para alkemis di masa depan untuk menyediakan harta karun bagi pasukan Istana Asura. Dan bukannya tidak mungkin. Dan kamu telah banyak membantuku, aku tidak tahu bagaimana membantumu dengan kemampuanku,
Ini adalah satu-satunya hal aku bisa melakukannya untukmu. Kamu tidak boleh mengelak. Wajah Wang Yanran penuh dengan keseriusan. Itu, baiklah. Melihat ketulusan Wang Yanran, Xing Jue tidak punya pilihan selain menerimanya dan memasukkannya ke dalam gelang penyimpanan. Setelah itu, Xing Jue mengobrol dengan Wang Yanran lagi, tetapi karena terlalu banyak hal yang harus dilakukan pada saat bencana mendekat, Xing Jue tidak tinggal lama, tetapi pergi dengan tergesa-gesa setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Dangu, kepala klan Shengdan. Di luar dataran Qiao, sosok Xing Jue sudah pergi, tetapi Wang Yanran melihat ke tempat Xing Jue menghilang di dataran itu, tetapi dia enggan pergi dengan air mata berlinang. Tapi dia tidak tahu bahwa di ruang dimensi, Xing Jue tidak pergi tetapi diam-diam memperhatikan Wang Yanran dengan napas tersembunyi. Kakak senior Wang, aku benar-benar tidak tahu apakah benar atau salah mengirimmu ke klan Pil Suci. Tapi jangan khawatir, selama aku di sini, aku tidak akan membuatmu menjadi tawanan klan Pil Suci. Dengan senyum di wajahnya, tetapi wajah sedih setelah Wang Yanran pergi, Xing Jue diam-diam membuat janji. Weng, ini saudari Lin Er. Tetapi pada saat ini, Xing Jue tiba-tiba merasakan fluktuasi dari token di gelang penyimpanan, dan ketika dia mengeluarkannya, dia sangat terkejut menemukan ada beberapa baris karakter yang tertulis di atasnya. Dan isi berita itu sebenarnya dikirim dari Suliner kepadanya, ternyata Xiaobai sudah pulih kekuatannya, dan ragu-ragu mencari tulang ibunya, memutuskan untuk kembali ke Istana Asura dulu. Gadis ini benar-benar pergi sendiri. Tapi itu bagus juga, dan kamu tidak harus pergi ke perlombaan roh langit. Setelah membaca pesan dari Sulin Er, Xing Jue tersenyum kecut. Kata-katanya menunjukkan itu tempat ibunya di hatinya memang sangat penting. Laut tanpa batas, mungkin sekarang saatnya untuk mencari pulau peri itu. Tapi kemudian, senyum masam di sudut mulut Xing Jue tiba-tiba berubah, dan wajahnya yang tegas dipenuhi dengan harapan yang tak ada habisnya, karena Xing Jue memilikinya pasti tidak pernah melupakan pengalaman yang tak terlupakan di laut tak terbatas, yaitu pulau peri yang tersembunyi di kedalaman laut tak terbatas. Bab 413 kembali ke laut tanpa batas. Wilayah laut tanpa batas tidak terbatas, dengan ombak besar yang bergulung-gulung dan bergolak, dan beberapa makhluk laut besar dan ganas akan muncul dari waktu ke waktu. Bagi mereka yang belum pernah berlatih sebelumnya, wilayah laut tak terbatas jelas merupakan tempat yang paling berbahaya. Selain pulau dalam dan pulau luar, ada pulau-pulau kecil yang tak terhitung jumlahnya di wilayah laut yang tak terbatas, dan saat ini, di kedalaman hutan di pulau terpencil, sebenarnya ada kuburan baru, dan di depan kuburan ada seorang wanita cantik wanita berambut putih sedang berlutut di sana, air mata mengalir di matanya yang lembut, dan ini adalah Sulin Er. Setelah meninggalkan klan roh langit, Sulin Er langsung pergi ke laut tanpa batas, ingin menemukan tulang ibunya, tetapi karena pulau tempat ibu mereka mendarat cukup terpencil dan tersembunyi, hanya sedikit orang yang datang ke sini, jadi dia tidak hilang, tapi sekarang mereka benar-benar berubah menjadi tumpukan tulang. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, Sulin Er masih mengingat penampilan ibunya saat itu, tetapi sekarang dia memikirkannya dengan sakit hati dan rasa bersalah. Tuan. Saat Sulin Er merasa sangat bersalah dan menangis karena meninggalkan jenazah ibunya, suara seorang wanita tiba-tiba terdengar di belakangnya. Berbalik dan melihat, saya melihat seorang wanita mengenakan jubah putih salju berdiri tidak jauh di belakangnya ada bintik-bintik hitam terukir di jubah itu, seperti bulu harimau putih. Dan penampilan wanita itu lebih baik, dan pipinya yang dewasa menunjukkan temperamen yang luar biasa indah, tetapi yang paling layak disebutkan adalah bahwa aura wanita ini sebenarnya setingkat kaisar perang tingkat menengah. Xiaobai, sudah kubilang jangan panggil aku tuan, panggil saja aku Lin Er. Melihat wanita itu mendekat, Sulin Er menyeka air mata dari sudut matanya, dan berkata dengan senyum paksa. Karena wanita yang terus-menerus mendekatinya saat ini tidak lain adalah macan roh pemakan bumi, Xiaobai.
Xiao Bai hari ini tidak hanya kembali ke kekuatan kaisar perang tingkat menengah, tetapi juga memiliki sarana untuk berubah menjadi bentuk manusia yang telah membangkitkan senjata spiritual kelahirannya, yaitu jubah putih salju yang dia kenakan di momen. Tuan, meskipun saya tidak ingat apa yang terjadi saat itu, dalam ingatan saya telah mengikuti Anda sejak saya bangun. Dalam hati saya, Anda adalah tuannya. Jika Anda tidak membiarkan saya memanggil Anda Tuan, saya akan tidak terbiasa dengan itu. Melihat bahwa Sulainer tidak akan membiarkan dia memanggil tuannya, harimau roh pemakan bumi benar-benar membuat tampilan centil, dan kecantikan dewasa seperti dia membuat ekspresi seperti itu, bahkan seorang gadis seperti Sulainer itu adalah juga luar biasa. Terserah kamu, kata Suliner sambil tersenyum. Tuan, Saudara Xing Jue, yang telah Anda pikirkan begitu banyak, ada di sini. Melihat Suliner menyetujui permintaan kecilnya, harimau roh pemakan bumi tersenyum menawan, dan kemudian tiba-tiba datang ke Suliner, berbaring di sebelah telinganya berbisik, dan ada arti berbeda dalam kata-kata ini. Xiao Bai, kamu. Setelah mendengar kata-kata Xiao Bai, Suliner, yang sudah pemalu, semakin tersipu, memperlihatkan tatapan lembut dan menyedihkan. Saudari Liner, aku menemukanmu. Benar saja, tidak lama setelah Xiao Bai selesai berbicara, suara Xing Jue terdengar di langit, dan kemudian sesosok muncul di antara Suliner dan Suliner seperti hantu. Di depan Earth Devouring Harimau Roh. Yang ini? Mungkinkah? Xiao Bai? Ketika dia datang ke Suliner, Xing Jue pertama kali mengarahkan pandangannya ke Earth Devourer di sebelah Suliner, karena nafas yang begitu kuat benar-benar mengejutkannya. Tetapi dengan kekuatan jiwanya yang tajam, Xing Jue dengan cepat menebak identitas harimau pemakan bumi. Hei, aku tidak menyangka akan dikenali oleh saudara Xing Jue dengan penampilan ini. Melihat bahwa Xing Jue mengenalinya, Xiao Bai sedikit tersenyum, menunjukkan senyum menawannya yang memikat lagi. Tapi yang membuat Xing Jue agak tidak bisa diterima adalah wanita yang tampaknya lebih tua darinya memanggilnya saudara Xing Jue, yang benar-benar membuatnya sedikit malu. Xiao Bai, apakah kamu sudah memulihkan semua kekuatanmu? Xing Jue menatap Xiao Bai saat ini lagi, dan kemudian bertanya sambil tersenyum. Mungkin tidak, karena menurut Tetua Su, saya tampaknya berada pada level kaisar perang tingkat tinggi saat itu, tetapi tampaknya hanya mengandalkan kekuatan air yang mengubah roh hanya dapat membantu saya pulih ke tingkat ini. Tapi, sekarang aku merasa bahwa kekuatan yang selama ini menahanku telah menghilang, bahkan jika aku terus berlatih sendiri, aku yakin tidak sulit untuk menembus kaisar perang tingkat tinggi, kata Xiao Bai dengan nada tersenyum. Terlihat bahwa dia sangat puas untuk mencapai level ini. Saudari Liner, urusan ibumu sudah diatur. Setelah mendengar kata-kata Xiao Bai, Xing Jue juga tersenyum puas, karena orang terkuat di daratan saat ini hanyalah kaisar perang tingkat menengah, jadi Xiao Bai bisa mencapai level ini. Levelnya sudah luar biasa, dan kemudian Xing Jue mengalihkan perhatiannya ke kuburan di belakang Suliner. Suliner mengangguk sebagai jawaban. Mengapa kamu tidak memindahkan kuburan ibumu ke klan Tianling? Tanya Xing Jue sedikit bingung melihat kuburan itu telah diatur dengan baik dan tertata dengan baik. Ibuku telah berada di sini selama beberapa tahun, belum lagi klan Tianling memiliki terlalu banyak kenangan yang tidak menyenangkan, aku merasa ibuku benar-benar dapat beristirahat dengan tenang di sini. Aku akan pindah ke sini nanti untuk bersama ibuku. Sulin, melihat wajah tegas Xing Jue. Yah, bagus, kakak Xing Jue dan adikmu Xiaohan akan sering mengunjungimu. Melihat Suliner saat ini, Xing Jue tidak menghentikannya, tetapi tersenyum setuju. Ngomong-ngomong, saudara Xing Jue, kamu bilang kamu datang ke laut tanpa batas untuk melakukan sesuatu. Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Melihat bahwa Xing Jue setuju,
Suliner tampak sangat bahagia, seolah-olah sebuah batu besar telah jatuh dari hatinya, dan lalu dia bertanya pada Xing Jue sambil tersenyum. Ceritanya panjang, Saudari Lin aku ingin tahu apakah kamu pernah mendengar legenda tentang Pulau Peri di laut yang tak terbatas. Xing Jue bertanya secara retoris tanpa menjawab. Xiandao, tentu saja aku pernah mendengarnya. Dikatakan bahwa ada pulau ajaib yang tersembunyi jauh di dasar laut yang tak terbatas, dan ada harta yang tak ada habisnya di pulau itu. Suliner mengangguk, dan ketika menyebut Xiandao, bahkan dia tampak terpesona. Kakak Xing Jue, maksudmu? Tapi kemudian Suliner tiba-tiba teringat sesuatu, dan menatap Xing Jue dengan heran. Itu benar. Saudari Lin Pulau Peri benar-benar ada, dan aku telah memasukinya, tetapi Pulau Peri itu tidak sederhana, dan di dalamnya terdapat pasukan penjaga yang sangat kuat. Jika tidak ada kekuatan absolut, tidak hanya akan ada jika kamu tidak mendapatkan harta apapun, kamu malah akan dikubur di dalamnya. Seorang senior di Xiandao mengatakan kepada saya bahwa dia akan membiarkan saya kembali ke Xiandao setelah saya berdiri di tingkat puncak daratan, dan sekarang malapetaka mendekat, saya pikir sudah waktunya untuk pergi ke Xiandao. Xing Jue menjawab dengan senyum penuh harap di wajahnya. Haha, ini sangat bagus. Saya khawatir saya tidak akan bersenang-senang. Setelah mendengar kata-kata Xing Jue, baik Suliner dan Xiao Bai tampak terkejut, tetapi dibandingkan dengan Suliner, di sisi lain, Xiao Bai tampak lebih bersemangat dan bersemangat. Setelah itu, Xing Jue dengan kasar memberitahu Suliner dan Xiao Bai tentang Pulau Peri. Setelah mengetahui segalanya, Xiao Bai mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mendirikan gubuk di depan makam ibu Suliner. Susunan pertahanan yang sangat kuat. Sekarang bencana semakin dekat, seluruh benua Tianwu mungkin terperangkap dalam badai berdarah. Selama ada susunan pertahanan yang kuat, tidak perlu khawatir tentang sisa-sisa ibu Suliner yang terlibat. Setelah susunan pertahanan selesai, mereka bertiga meninggalkan pulau kecil itu dan memasuki laut tanpa batas, dan yang mereka cari adalah Pulau Peri yang tersembunyi di dalamnya. Laut tanpa batas dibagi menjadi laut dalam dan laut luar, tetapi jika dibandingkan, apakah itu gelombang besar atau binatang buas, laut dalam lebih kuat dari laut luar, jadi laut dalam lebih berbahaya. Tetapi tidak peduli apakah itu adalah laut dalam atau laut luar, Anda bisa melihat perahu layar besar berlayar perlahan. Itu adalah kapal dagang yang digunakan untuk mengangkut penumpang. Selain para pelaut yang berada di kemudi dan mengawasi angin, Anda juga bisa melihat beberapa tamu di atas kapal layar. Cuaca cerah dan cerah, berdiri di atas kapal layar besar mengabaikan ombak besar, mengagumi lautan luas di depan Anda memang menyenangkan. Hal yang menyenangkan. Boom, boom. Tetapi pada saat ini, langit yang sebelumnya damai tiba-tiba menjadi badai, tidak hanya gelombang besar di bawah naik tinggi, tetapi bahkan langit menjadi gelap, sebelumnya adalah hari yang cerah, tetapi pada saat ini berubah menjadi malam gelisah yang mengejutkan. Awan hitam bergulung di langit, petir menyambar, dan di atas laut, ada angin kencang dan ombak besar. Perubahan yang tiba-tiba ini membuat orang-orang di kapal layar besar itu langsung hilang cahayanya, dan kepanikan di hati mereka jelas menyebar di wajah mereka. Cuaca telah berubah. Cepat masuk ke kabin. Pada saat kritis ini, seorang anggota kru tiba-tiba berteriak keras, dan di bawah gaungnya, semua orang mulai bergegas menuju kabin dengan tergesa-gesa. Lihat, sepertinya ada seseorang di langit. Tetapi pada saat ini, seorang penumpang menunjuk ke arah awan hitam yang jatuh dan berteriak keras, dengan ekspresi keheranan di wajahnya. Apakah kamu bodoh? Kamu tidak bisa mengintip awan petir ini. Bahkan Raja Perang pun tidak berani berjalan di dalamnya dengan mudah. Dari mana asalmu? Lihat. Namun, semua orang sama sekali tidak mempercayai kata-kata penumpang. Itu
Sebaliknya mereka meneriakinya seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh, lalu berbalik dan bergegas ke kabin. Apa yang terjadi? Aku baru saja melihat 3 sosok dengan jelas. Dan bergegas ke kabin bersama semua orang. Aku tidak menyangka dia bisa melihat kita. Sepertinya ada yang salah. Tepat setelah penumpang memasuki kabin, 3 orang muncul dari awan sosok yang dia lihat sebelumnya. Dan ini adalah Xing Jue, Su Lin Er dan Xiao Bai. Bab 414 Jauh di dalam laut. Xiao Bai, dia memiliki kekuatan dewa perang, ditambah kamu telah menekan awan sejauh ini, adalah normal baginya untuk melihat kita. Melihat keterkejutan di wajah Xiao Bai, Xing Jue menggelengkan kepalanya tanpa daya dan kemudian menjelaskan kepadanya jalan. Jadi begitu. Mereka yang mendengar tentang Xing Jue adalah Xiao Bai yang tiba-tiba menyadari bahwa meskipun dia sekarang adalah kaisar pertempuran tingkat menengah, dia jauh lebih rendah dari Xing Jue dalam hal pengalaman bertempur. Oke, berhentilah membuat masalah, itu akan membuat mereka takut. Kemudian Xing Jue berkata kepada Xiao Bai, ternyata perubahan cuaca yang tiba-tiba ini disebabkan oleh Xiao Bai. Xiao Bai sepertinya ingin melihat semua orang dia tampak panik, tetapi Xing Jue sedang tidak senang saat melihat orang-orang di perahu layar. Hari ini mereka memang bisa mengendalikan perubahan cuaca, sampai memanggil angin dan hujan. Jika mereka ingin membunuh orang-orang di bawah, itu seperti membunuh sekelompok semut. Selama mereka menggerakkan pikiran, mereka bisa musnah seketika, karena mereka sekarang dewa di hati semua orang yang terkuat di benua ini. Tapi melihat orang-orang di perahu layar besar, Xing Jue tidak bisa tidak memikirkan adegan ketika dia membantu Paman Pan mendapatkan kembali kekuatannya pada saat itu. Bagaimana mungkin dia tidak seperti semua orang di perahu, keberadaan yang rendah hati. Oke. Melihat Xing Jue memintanya untuk berhenti, meskipun Xiao Bai sedikit enggan, dia tidak menolak, tetapi mengangguk dengan patuh, dan kemudian melihat jubah lengannya melambai ringan, dan awan gelap itu mulai menghilang, dan pada saat ini, kawasan laut yang masih seperti kiamat dulu, kembali memulihkan ketenangan dan ketentramannya seperti dulu. Saudara Xing Jue, kami telah mencari selama beberapa hari di wilayah laut yang tak terbatas ini, tetapi kami masih belum menemukan badai kapal selam itu. Mengapa kita tidak pergi ke dasar laut dan menggali pulau peri itu? Xiao Bai menunduk, berkata dengan tidak sabar. Karena Xing Jue dan ketiganya telah mengembara di lautan tak berbatas selama hampir setengah bulan, mereka selalu ingin menemukan badai kapal selam yang dapat mencapai pulau peri, tetapi setelah beberapa hari, mereka tetap tidak dapat menemukannya. Hei, itu satu-satunya cara untuk saat ini. Tapi saat kamu masuk ke dasar laut, kamu harus berhati-hati dan jangan ceroboh. Setelah mendengar kata-kata Xiao Bai, pertama-tama Xing Jue menghela nafas, lalu mengingatkannya dengan hati-hati. Faktanya, Xing Jue tidak tahu seberapa rendah kemungkinan menghadapi badai di bawah laut, tetapi Xing Jue telah mendengar bahwa leluhur keluarga Yu adalah orang yang pernah memasuki Pulau Peri dan kemudian mendorong keluarga Yu ke atas. Itu karena dia terluka parah ketika dia kembali ke laut tanpa batas untuk mencari pulau abadi, jadi dia meninggal tidak lama setelah kembali ke Shantianyu. Jika dia tidak meninggal karena sakit secara tiba-tiba, dan dia tidak datang dan menjelaskan terlalu banyak, keluarga Yu tidak akan jatuh ke dalam Shantianyu. Pemerintah aliansi didirikan di lingkaran dalam. Oleh karena itu, Xing Jue menduga bahwa kedalaman laut yang tak terbatas ini mungkin merupakan tempat yang sangat berbahaya, tetapi saat ini, sepertinya dia hanya bisa menerobosnya. Hei, jangan khawatir, aku seorang kaisar perang tingkat menengah, jadi aku tidak percaya bahwa binatang laut biasa ini bisa menyakitiku. Namun, Xiao Bai telah memberkati penghalang pertahanan yang sangat kuat di sekitar tubuh Su Lin Er. Terlihat bahwa meskipun Xiao Bai tidak peduli dengan keselamatannya sendiri, dia tetap mementingkan tuan ini. Hei! Melihat ketidaksabaran Xiao Bai, Xing Jue menggelengkan kepalanya tanpa daya,
dan kemudian dia juga berubah menjadi sinar cahaya dan terjun ke laut tanpa batas, mengejar mereka berdua. Tidak ada yang tahu seberapa dalam laut tanpa batas itu, karena hampir tidak ada orang yang telah menembus kedalaman laut tanpa batas dapat kembali hidup-hidup, karena konon di bagian terdalam dari laut tak terbatas, terdapat binatang laut yang sangat menakutkan. Bahkan jika Raja Perang itu kuat, begitu pula lawan mereka. Jangan katakan keberadaan menakutkan seperti apa yang tersembunyi di kedalaman dasar laut. Tekanan air saja sudah cukup untuk menghancurkan Raja Perang dalam sekejap. Oleh karena itu, tidak ada yang berani memasuki dasar laut tanpa batas ini. Gulululu. Gelembung air putih terus naik, dan di laut dalam yang tak berdasar, sepasang mata besar penuh aura ganas perlahan berenang. Mereka adalah binatang laut raksasa legendaris di kedalaman laut tak terbatas ini, meski hanya legenda. Tapi memang begitu tidak dibesar-besarkan sama sekali, karena hampir setiap binatang laut di sini memiliki kekuatan seorang kaisar perang. Jika bukan karena alasan khusus mereka tidak dapat mencapai permukaan laut, jika tidak, kekuatan mereka akan cukup untuk mendominasi seluruh lautan tanpa batas. Namun, binatang laut yang begitu kuat tidak dapat berenang dengan cepat di kedalaman laut yang tak terbatas ini. Salah satunya adalah tekanan air di sini terlalu kuat, dan yang lainnya adalah sangat gelap sehingga pandangan mereka pun tidak dapat dilihat terlalu jauh. Swish, swish, swish. Tapi dibandingkan dengan mereka, ketiga sosok itu melaju kencang di kedalaman dasar laut. Mereka tidak hanya dapat mengabaikan tekanan air di dasar laut, tetapi mereka juga dapat dengan jelas membedakan arahnya. Secara alami, ketiganya figurnya adalah orang Xingjue-san. Saudara Xingjue, sekarang ini adalah bagian terdalam dari lautan tak berbatas. Apakah kamu yakin bisa merasakan di mana pulau peri itu? Xiao Bai, yang berada di depan, mau tidak mau menoleh ke Xingjue melalui transmisi suara. Meskipun saya tidak dapat merasakan lokasi spesifik Xiandao, aliran air jauh di dasar laut sangat aneh. Dari aliran-aliran air ini, saya dapat merasakan bahwa mereka dikendalikan oleh medan magnet yang kuat. Agaknya itu adalah lokasi medan magnet itu adalah Xiandao. Di mana pulau itu? Xingjue berkata perlahan. Bagus, kalau begitu aku akan mengambil langkah ke depan. Wos, setelah mendengar kata-kata Xingjue, Xiao Bai menjadi sangat bersemangat, dan dengan sentakan, kecepatannya beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Arah yang dikatakan Xingjue dengan cepat tersapu. Hati gadis ini hanyalah seorang anak kecil, dan dia sama sekali tidak cocok dengan penampilannya. Melihat Xiao Bai Xingjue saat ini, dia tersenyum masam, dan kemudian pikirannya bergerak sedikit, dan hembusan angin putih muncul di kakinya, dan saat ini kecepatan Xingjue sebenarnya tidak lebih buruk dari kecepatan Xiao Bai. Meskipun wilayah laut tanpa batas sangat luas, di bawah pengembaraan Xingjue dan Xiao Bai yang sangat cepat, butuh beberapa hari untuk akhirnya mencapai posisi yang diperkirakan oleh Xingjue. Pada saat ini, di depan tiga orang Xingjue, itu bukan lagi dasar laut yang tenang dunia, karena pemandangan seperti itu, bahkan Xingjue bertiga dikejutkan olehnya. Huhuhuhu. Boom, boom. Saat ini, di kejauhan ketiga Xingjue, ada badai bawah laut pucat yang tak terhitung jumlahnya yang saling terkait. Setidaknya ada puluhan ribu badai bawah laut ini, dan masing-masing berisi kekuatan yang bahkan hukuman harus diperlakukan dengan hati-hati. Meskipun badai ini memiliki beberapa celah, namun badai ini seperti ular raksasa yang melayang bersama dan terus berenang, saat posisinya berubah, yang disebut celah terus berubah. Dan karena keterbatasan kekuatan khusus di laut dalam, Xingjue dan Xiao Bai sama sekali tidak dapat membuka terowongan ruang waktu. Jika tidak, mereka tidak akan berenang di sini di laut dalam, jadi badai ini tampaknya menjadi batas untuk Xingjue dan yang lainnya, penghalang. Kakak Xingjue, sepertinya Pulau Peri ada di sana, ayo cepat masuk. Melihat jaring pertahanan yang dibentuk oleh badai di dasar laut, Xiao Bai juga sangat terkejut,
tetapi di pipinya yang menawan Anda masih bisa melihat betapa tidak sabarnya dia. Adalah saat ini. Xiao Bai, badai ini tidak bisa diremehkan, tapi kekuatan jiwaku bisa tahu kemana mereka bergerak, jadi ikuti aku dan jangan pergi. Melihat Xiao Bai sangat ingin memasukinya, wajah Xing Jue mengingatkan dengan hati-hati. Cih, tingkat jaring pertahanan ini tidak bisa menghentikanku sama sekali, saudara Xing Jue, kamu bisa mengikutiku. Xiao Bai tersenyum menawan pada pengingat Xing Jue. Huling, keluarlah. Ong. Lalu aku melihat pikirannya bergerak, dan jubah seputih salju di tubuhnya mulai memancarkan cahaya putih, dan cahaya putih berkelebat di dasar laut, seperti putaran hari esok dasar laut bersinar terang. Dan dengan kilatan cahaya ini, aura yang kuat juga muncul, dan kemudian seorang wanita yang persis sama dengan Xiao Bai muncul di depan Xiao Bai, tetapi dibandingkan dengan Xiao Bai, tubuhnya sedikit lebih kecil, tidak nyata, seperti tembus cahaya. Apakah ini roh dari roh kelahiran Xiao Bai? Melihat wanita yang tiba-tiba muncul di depannya, Xing Jue hampir yakin bahwa dia seharusnya menjadi roh dari roh kelahiran Xiao Bai. Tapi yang mengejutkan Xing Jue adalah, pemaksaannya sebenarnya sedikit lebih kuat dari Xiao Bai. Huling, saudara Xing Jue dan tuannya akan diserahkan kepadamu. Xiao Bai berkata dengan nada teratur setelah Qiling muncul. Tuan, jangan khawatir, saya tidak takut pada badai biasa. Ong. Gulu, gulu, gulu. Melihat ini, roh senjata menanggapi dengan hormat, dan kemudian melihat 3 garis putih salju dengan gelombang jubah lengannya gelembung muncul dari telapak tangannya. Ketiga gelembung itu perlahan mengembang, dan akhirnya mengembang dari ukuran 2 kuku menjadi gelembung raksasa yang dapat menampung Xing Jue, Su Lin Er, dan Xiao Bai, dan pada saat ini, ketiganya terbungkus di dalamnya. Setelah, Shu, membungkus mereka bertiga, saya melihat Qiling menyesap dengan lembut, dan ketiga gelembung itu benar-benar mulai menyusut dengan sangat cepat, tetapi hal yang paling mengejutkan adalah setelah gelembung menyusut, bahkan tubuh ketiga Xing Jue menjadi sangat cepat, sungguh kekuatan yang kuat. Apa yang paling membuat Xing Jue tercengang saat ini bukanlah keajaiban bahwa gelembung-gelembung itu dapat mengecilkan tubuh mereka, juga bukan karena mereka masih dapat melihat dunia luar dengan jelas di dalam tubuh mereka, tetapi keheranan itu terbungkus. Di dalamnya saat ini pertahanan yang kuat di sekelilingnya, pertahanan semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Xing Jue sebelumnya, dan itu cukup kuat untuk mengejutkannya. Bab 415, Terobosan yang tidak disengaja. Hei, saudara Xing Jue, senjata spiritual kelahiranku adalah senjata spiritual kelas menengah. Pasti tidak ada senjata spiritual di daratan hari ini yang dapat menandingi kekuatan pertahanannya. Melihat penampilan terkejut Xing Jue, Xiao Bai menjulurkan lidahnya dengan ekspresi puas di wajahnya. Ini sebenarnya adalah senjata spiritual tingkat menengah, tidak heran. Setelah mendengar kata-kata Xiao Bai, Xing Jue tiba-tiba menyadari, dan kemudian dia tidak bisa menahan nafas. Jauh lebih jarang, karena tidak setiap kaisar perang memiliki pelindung tubuh spiritual. Adapun senjata roh tingkat menengah di daratan, itu bahkan lebih legendaris, dikatakan bahwa selain pedang pemakan jiwa dari Soul Eater, hanya orang misterius yang memiliki apa yang disebut senjata roh tingkat menengah, dan dia tahu kehidupan asli Xiao Bai. Bagaimana mungkin Xing Jue tidak terkejut bahwa senjata roh itu sebenarnya adalah senjata roh kelas menengah. Tuan, aku pergi. Woos. Setelah mengambil Xing Jue dan yang lainnya ke dalam tubuhnya, tubuh roh senjata sedikit condong ke depan, dan seluruh tubuh berubah menjadi sinar cahaya dan meledak di jaring pertahanan yang ditenun oleh badai dan pergi. Kecepatannya sangat cepat sehingga menimbulkan gelombang di air. Huhuhu. Roh senjata Xiao Bai sangat cepat, dan itu hanya menyapu jaring pertahanan dalam sekejap. Kekuatan isap yang kuat, yang bahkan kaisar perang tidak bisa menolaknya. Jika kaisar perang ada di dalamnya, dia mungkin akan tersedot ke dalamnya dalam sekejap, dan tubuhnya akan hancur berkeping-keping.
Tapi hisapan semacam ini sama sekali tidak berpengaruh pada roh senjata ini. Ia dengan mudah dan bebas berjalan melalui jaring pertahanan yang terjalin dengan badai dengan kecepatan tinggi, memperlakukannya sebagai bukan apa-apa. Alat roh kelas menengah, itu sangat kuat. Berdiri di senjata roh, Xing Jue tidak dapat menahan diri untuk mengagumi badai yang melintas di sampingnya, karena dia menemukan bahwa kecepatan roh senjata Xiao Bai tidak hanya sangat cepat, tetapi bahkan lintasan penyeberangan dan penghindaran juga dipahami dengan sangat akurat, meskipun itu mengarah ke jalan, rute yang dipilih mungkin tidak terlalu banyak. Dari sini, terlihat bahwa kekuatan spirit senjata ini sendiri sangat kuat, dan bahkan Xing Jue merasa bahwa kekuatan spirit senjata ini dapat didaftarkan sebagai level teratas daratan yang sebenarnya. Yupes, ini. Tapi saat Xing Jue mengagumi kekuatan roh senjata ini, badai di depannya benar-benar mulai berubah. Mereka benar-benar bergabung satu sama lain, dan beberapa badai bergabung menjadi satu badai, tidak hanya volumenya meningkat beberapa kali, tetapi juga kekuatannya meningkat beberapa kali lipat, dan fusi ini masih berlangsung. Apakah kamu mencoba mempermalukanku? Melihat perubahan di depannya, bahkan roh senjata tidak bisa menahan cemberut, tapi tidak ada tanda-tanda mengakui kekalahan di wajahnya. Dengan dengusan dingin, dia mempercepat kecepatan di bawahnya lagi, terus berenang seperti petir yang menembus awan, atau bintang jatuh yang melintasi Bima Sakti. Oh, sangat kuat kekuatan ini. Tetapi ketika roh senjata benar-benar memasuki jaring pertahanan badai yang bermutasi, wajah Xing Jue berubah drastis, karena dia terkejut menemukan bahwa tubuhnya menderita dengan tekanan yang tak tertahankan. Tekanan ini membuatnya sulit bernafas, dan sangat aneh, justru mengikis tubuhnya. Apa yang terjadi? Mercedes-Benz. Merasakan perubahan yang tiba-tiba, Xing Jue buru-buru mengalihkan perhatiannya ke Suliner, karena di sini kekuatan Suliner adalah yang paling lemah. Karena bahkan dia merasakan tekanan yang begitu kuat saat ini, maka Suliner pasti lebih buruk lagi. Apakah aku satu-satunya yang mengalami tekanan seperti ini? Namun, ketika Xing Jue melirik ke samping, Suliner dan Xiao Bai terkejut menemukan bahwa mereka berdua tidak ada hubungannya sama sekali, tetapi menatap ke depan dengan sungguh-sungguh, mengamati perubahan saat ini. Sepertinya hanya Xing Jue yang sangat bingung dengan perubahan semacam ini ketika dia berada di bawah tekanan aneh seperti itu. Ternyata itu adalah jiwa, dan itu sebenarnya ditujukan pada kekuatan jiwa. Bagaimana mungkin ada kekuatan jiwa di sini? Mengapa saya tidak merasakan sedikit pun sebelumnya? Lalu Xing Jue dengan cepat menenggelamkan pikirannya ke dalam tubuhnya, mengamati dari mana paksaan itu berasal. Baru kemudian dia terkejut menemukan bahwa paksaan ini semua disebabkan oleh jiwa, dan paksaan aneh itu menyerang sumber jiwanya sendiri, dan paksaan itu sebenarnya adalah kekuatan jiwa yang tak terlihat, yang tampaknya ingin melahap jiwanya sendiri. Apakah karena kekuatan jiwaku kuat, sehingga kamu ingin melahap jiwaku? Tapi dari mana kekuatan jiwa ini berasal? Sepertinya tidak ada tuan, tetapi jiwa tersembunyi dalam formasi besar ini. Di dalam tubuh, pikiran Xing Jue penuh dengan keraguan, karena kekuatan jiwa harus berada di tubuh manusia. Situasi jiwa tubuh terus ada, hingga jiwa benar-benar menghilang. Tetapi saat ini, kekuatan jiwa yang menyelinap ke dalam tubuh tanpa disadari tampaknya tidak memiliki pemilik sama sekali, dan tidak ada nafas manusia. Mungkinkah kekuatan jiwa ini adalah atom yang membentuk jiwa, dan berasal dari kekuatan jiwa antara langit dan bumi? Tapi kemudian Xing Jue tiba-tiba menyadari, karena selalu ada beberapa hal yang tidak dapat dijelaskan di dunia, seperti jiwa yang terakumulasi dari waktu ke waktu. Produk yang diciptakan oleh alam, tetapi semuanya memiliki sebab dan akibat. Karena langit dan bumi dapat menghasilkan roh, mereka harus memiliki kekuatan untuk memadatkan roh, dan kemungkinan yang disebut kekuatan adalah menyerang Xing Jue sekarang. Ada semakin banyak kekuatan jiwa,
tampaknya tak ada habisnya, dan tekanan yang dialami Xing Jue juga meningkat dengan serangan mereka. Tetapi ketika Xing Jue telah menemukan segalanya, tidak hanya tidak ada jejak ketakutan, tetapi jauh di lubuk hatiku penuh kegembiraan dan kegembiraan. Ingin melahap kekuatan jiwaku? Saya pikir Anda telah memilih lawan yang salah. Seni pemakan jiwa. Tiba-tiba, dengan memikirkan Xing Jue, kekuatan jiwa yang tersembunyi di sumber jiwa meledak, dan dengan ofensif kekerasan mulai menyerang balik jiwa-jiwa pengganggu itu, dan kekuatan jiwa Xing Jue seperti harimau lapar, dengan panik melahap kekuatan jiwa pengganggu itu. Ong! Pada saat ini, sumur kuno Xing Jue tenang dan tidak normal di permukaan, tetapi perubahan yang mengguncang bumi terjadi di tubuhnya. Dia sepertinya merasakan perubahan kekuatan jiwa Xing Jue. Dia ingin melarikan diri dari tubuh Xing Jue. Namun, Xing Jue secara alami tidak akan membiarkan mereka berhasil. Hanya dalam sekejap, Xing Jue telah sepenuhnya melahap dan memurnikan jiwa-jiwa itu, dan pada saat ini seluruh tubuh Xing Jue sedang mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Setelah beberapa saat, mata Xing Jue yang tertutup akhirnya terbuka perlahan, tetapi pada saat ini, tatapan Xing Jue tampak lebih tajam, dan auranya lebih kuat, karena baru saja Xing Jue telah menembus, dan sekarang Xing Jue telah mencapainya. Dari Kaisar Perang Tingkat Menengah. Ketika dia terjebak dalam ruang reinkarnasi oleh orang misterius itu, Xing Jue berada di ambang menerobos Kaisar Perang Tingkat Menengah dengan melahap bola roh monster berwarna merah darah itu, dan baru saja memurnikan kekuatan jiwa yang begitu agung kebetulan saja. Membuat Xing Jue menembus level ini. Kemacetan berhasil mencapai level Kaisar Perang Tingkat Menengah. Benar-benar tidak mudah di sini, tetapi kekuatan jiwa itu tampaknya sulit ditemukan, jika tidak, hehe. Setelah merasakan perubahan pada tubuhnya, Xing Jue menjilat bibirnya dengan tekad. Sulit untuk menyadarinya, jika mereka melakukannya tidak memasuki tubuh Xing Jue sebelumnya, bahkan Xing Jue tidak akan bisa merasakannya, jika tidak, Xing Jue tidak perlu mengandalkan menyerap energi perang untuk berkultivasi, dan dia dapat dengan cepat meningkat dengan melahap kekuatan-kekuatan jiwa ini. Kakak Xing Jue, apakah itu pulau abadi? Saat Xing Jue diam-diam senang dengan apa yang diperolehnya secara tidak sengaja, Xiao Bai yang berada di samping tiba-tiba menunjuk ke depan dan berteriak dengan penuh semangat. Melihat sekeliling, wajah Xing Jue langsung membeku, bahkan detak jantungnya pun tidak bisa menahan laju saat ini, dan darah di tubuhnya langsung menyala dan mendidih. Itu benar, itu Xian Dao. Karena pada saat ini, sebuah pulau besar memang muncul di depan mereka. Itu bukan pulau, tetapi dunia lain, karena di dalamnya, langit biru yang luas dapat terlihat, bersih dan bersih awan putih, hari esok yang cemerlang, dan tanah yang luas. Apakah ini wajah Xian Dao yang sebenarnya? Seberapa besar? Pada saat ini, roh senjata Xiao Bai telah berhasil melewati jaring pertahanan yang dibentuk oleh badai, dan terus mendekati Xian Dao. Tetapi semakin banyak orang mendekati Xing Jue dan yang lain, mereka lebih terheran-heran saat mengetahui betapa besarnya pulau peri itu. Saat memasuki Xian Dao, Xing Jue terlalu lemah, dan kekuatan jiwanya juga lemah, jadi tidak mungkin untuk memperkirakan ukuran pulau itu, dan sekarang Xing Jue tidak dapat memperkirakan luas Xian Dao yang sebenarnya, tetapi yang pasti adalah itu pasti jauh lebih besar dari ruang hidup ras roh langit. Tapi yang paling mengejutkan Xing Jue dan yang lainnya adalah semakin dekat mereka, semakin kabur penampilan Xian Dao. Pada akhirnya, tidak mungkin untuk melihat bagian dalam Xian Dao, dan yang bisa mereka lihat hanyalah lapisan penghalang berlumpur. Pesona ini benar-benar berbeda dari pesona yang pernah dilihat Xing Jue di masa lalu. Di masa lalu, sebagian besar pesona memiliki warna yang seragam, tetapi pesona ini tampaknya memadukan beberapa pesona menjadi satu, tidak sebanyak satu pesona. Itu adalah dikatakan sebagai entitas, tetapi singkatnya, itu mengandung kekuatan yang sangat kuat.
Jika kekuatan pertahanan senjata spiritual tingkat menengah Xiaobai sudah sangat kuat, maka penghalang yang melindungi Pulau Peri bahkan lebih kuat. Adapun seberapa kuatnya, setidaknya 1000 kali atau bahkan lebih dari kekuatan menengah. Senjata spiritual kelas. Tuan, penghalang ini benar-benar terlalu kuat, bahkan dengan kekuatan Anda dan saya, itu tidak dapat dihancurkan sama sekali. Melihat penghalang di depannya, ekspresi Qiling, yang sebelumnya penuh percaya diri, sebenarnya menjadi suram pada saat ini, karena di hadapan kekuatan absolut, bahkan dia tidak bisa membangkitkan rasa percaya diri. Ini. Dan setelah mendengar kata-kata roh alat ini, ekspresi Xiaobai dan Sulainer tiba-tiba menjadi gelap, penuh keengganan dan kekecewaan, dan sedikit kekhawatiran, dan kemudian mereka semua mengalihkan pandangan ke Xing Jue. Xiaobai, serahkan pesona ini padaku. Namun, yang mengejutkan mereka berdua, Xing Jue tidak hanya tidak kecewa, tetapi juga memiliki kegembiraan yang tidak dapat disembunyikan di wajahnya. Dia memegang token aneh di tengah, dan beberapa sinar cahaya aneh berputar di sekitar token dengan kecepatan tinggi, dan ini adalah harta dari klan pemakan jiwa, orde pemakan jiwa yang dapat menghancurkan semua penghalang. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.